tindakan apa yang akan kita lakukan. Seandainya nggak apa-apa, namanya udah kadung cinta, tetap menikah gitu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Ima Suseno. Jadi dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang hemofilia, masih tentang penyakit menurun yang ada pada manusia, ya. Nah, saya tidak lupa untuk mengingatkan terlebih dahulu, bagi yang belum subscribe, bisa tolong subscribe ya. Tombol subscribe-nya ada di bagian kiri bawah layar video ini. Oke, sudah? Terima kasih. Jadi yuk kita pelajari apa itu hemofilia. Jadi hemofilia itu adalah penyakit di mana darah sukar untuk membeku. Ini sebagian besar dari kita pasti sudah memahami tentang hemofilia ini ya. Akan tetapi dalam video ini kita akan mempelajari kenapa dan kemudian konsekuensinya seperti apa terhadap hereditas atau penurunan sifat ke anak cucunya gitu ya. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang buta warna atau colorblind. Jadi hemofilia ini memiliki kemiripan karakter dengan buta warna tersebut. Apa saja? Coba kita pelajari lebih lanjut. Jadi tadi kita kan sudah mengetahui bahwasanya hemofilia itu penyakit yang menyebabkan darah sukar untuk membeku. Di sini maksudnya tidak kemudian volume darahnya lebih banyak daripada orang normal gitu ya, sehingga lambat membekunya, bukan. Akan tetapi karena memang penderita hemofilia ini tubuhnya memiliki kekurangan suatu protein penting yang bernama faktor 8. Jadi faktor 8 ini berperan penting dalam proses pembekuan darah. Jadi kalau kita mempelajari kembali skema pembekuan darah itu, di dalam itu kan ada banyak sekali protein yang berperan. Di antaranya adalah protein yang bernama faktor 8 ini. Nah, seberapa besar atau seberapa banyak kekurangan faktor 8 ini itu nanti akan menentukan derajat keparahan dari hemofilia. Jadi ada yang sangat parah, ada yang sedang, ada yang ringan gitu. Yang nanti tergantung dari tingkat keparahan tadi, maka terapi dan pengobatannya pun pasti akan berbeda-beda. Dan sama seperti penyakit menurun yang lain, hemofilia tidak bisa disembuhkan. Hanya saja bisa dimanajemen sedemikian rupa, dijaga agar sebisa mungkin jangan sampai penderita ini mengalami pendarahan. Meskipun kalau pada kasus hemofilia yang parah gitu ya, itu pendarahan memang secara alami akan rentan terjadi, utamanya adalah di persendian. Karena memang kan manusia masih pasti akan selalu aktif bergerak ya. Dan pada penderita hemofilia yang parah ini, persendiannya yang akan sering berdarah, sehingga membutuhkan terapi dan pengobatan lebih intens. Sekarang setelah kita mengetahui tentang garis besarnya ya, prinsip dasarnya hemofilia itu seperti apa, maka kita bicarakan sekarang ke genetikanya. Jadi gen penyebab hemofilia ini adalah gen H kecil, dan gen H kecil ini berarti otomatis dia adalah resesif ya. Seperti yang saya katakan tadi, mirip dengan buta warna. Buta warna juga kan C kecil, resesif juga. Nah, alel dari gen H kecil ini, yakni gen H besar, ini menghasilkan fenotip normal. Jadi orang yang memiliki gen H besar ini tubuhnya bisa menghasilkan protein faktor 8 tadi dengan cukup, sehingga akhirnya ketika terjadi pendarahan maka akan cepat membeku. Nah, gen H kecil dan gen H besar ini terpaut pada kromosom X. Sekali lagi ini mirip karakternya dengan buta warna ya. Sehingga dengan kata lain, gen penyebab hemofilia ini terkait atau terikat pada kromosom X ini. Nah, sekarang ini adalah macam genotip terkait dalam hemofilia ya. Kita bicarakan yang perempuan terlebih dahulu. Jadi yang perempuan, karena perempuan itu XX, berarti untuk genotip terkait dengan hemofilianya ya, XH besar, XH besar. Karena H besar tadi terekspresi sebagai sifat normal, berarti perempuan yang memiliki XH besar ini dia normal. Kemudian ada XH besar, XH kecil. Normal, tetapi karena memang heterozigot ya, ada H besar, ada H kecil, berarti dia normal karier atau normal pembawa sifat keturunan hemofilia ini yang nantinya akan diturunkan kepada anaknya. Nah, lantas yang terakhir untuk perempuan terkait dengan hemofilia ini adalah ada XH kecil, XH kecil. Karena H kecil seperti yang sudah kita pelajari tadi, H kecil adalah gen penyebab hemofilia. Ketika muncul genotip seperti ini, berarti perempuan ini akan mengidap hemofilia.
Akan tetapi, jika ini terjadi pada perempuan, maka akan menyebabkan dia bersifat letal atau mati. Kebanyakan adalah mati di dalam kandungan dan juga ketika masih balita. Nah, sekarang kita ke laki-laki. Kalau laki-laki, kromosom kelaminnya adalah XY. Berarti, jika XH besar Y, maka laki-laki tersebut normal. Ingat ya, Y-nya kosong, tidak ada tambahan simbol apa-apa. Karena gen hemofilia itu terikat pada kromosom X, bukan pada kromosom Y. Oke. Nah, untuk XH kecil Y ini berarti laki-laki tersebut akan menderita hemofilia. Jadi, kita harus berhati-hati, jangan sampai kita menuliskan XY H kecil. Ini salah sekali ya, karena memang tidak ada YH kecil, sebab sifat hemofilia H kecil itu melekat pada kromosom X. Demikian juga dengan alelnya, yakni H besar, juga terikat pada kromosom X. Nah, kalau pada penderita hemofilianya laki-laki, apakah dia memiliki angka harapan hidup yang tinggi? Iya, tergantung gitu ya, tergantung tingkat keparahan tadi dan tergantung pada terapi serta pengobatan serta pola hidup dia gitu. Jadi ketika kita tahu bahwasanya misal kita memiliki satu penyakit keturunan tertentu gitu ya, maka selama kita bisa memanajemen dengan baik pola hidup, perilaku, kemudian pola pikir, pola makan dan sebagainya ya, serta selalu berada di dalam pengawasan dokter secara berkala gitu, maka ada kemungkinan akan baik-baik saja meskipun penyakitnya tidak bisa disembuhkan, hanya saja bisa ditekan sedemikian rupa sehingga tidak berbahaya bagi nyawanya. Nah, sekarang ini saya berikan contoh. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Jadi ada laki-laki hemofilia menikahi pujaan hatinya nih, perempuan normal. Maksudnya normal di sini bukan penderita hemofilia. Nah, setelah menikah mereka punya anak. Anak perempuan hasil perkawinan mereka tersebut ternyata bersifat karier. Bersifat karier berarti heterozigot. Anak perempuan tersebut lantas menikah dengan laki-laki normal. Nah, pertanyaannya adalah berapakah persentase kelahiran anak lelaki normal dari laki-laki hemofilia tersebut, berarti F1-nya ya, anaknya. Dan laki-laki tersebut memiliki, dan apakah laki-laki tersebut memiliki cucu hemofilia? Berarti ini F2-nya ya, kita ibaratkan F2-nya, cucunya, anak dari wanita karier tadi. Oke, yuk kita bahas. Pertama, parentalnya adalah laki-laki hemofilia menikah dengan perempuan normal. Jadi laki-laki hemofilia berarti laki-laki kan XY ya, hemofilia berarti H kecil, Y-nya kosong. Perempuan normal, perempuan XX. Normal berarti H besar, H besar. Jadi seperti itu caranya, gampang kan, tidak sulit. Sekarang kita cari gametnya. Untuk laki-laki hemofilia karena berbeda, berarti kita tulis dua-duanya, X H kecil dan Y. Untuk istrinya, perempuan normal ini cukup kita tulis salah satu. Sehingga anak dari pasangan ini adalah XH besar, XH kecil, dan XH besar Y. Nah, inilah ketemu kita. XH besar, XH kecil berarti anak perempuan heterozigot normal ya. Akan tetapi karier, dia membawa sifat hemofilia. Karena meskipun di sini ada XH kecil akan tertutup, ekspresinya tidak akan muncul karena tertutupi oleh gen dominan H besar. Sehingga dia perempuan normal karier. Sedangkan ini adalah laki-laki XH besar normal ya. Sehingga kalau kita jawab pertanyaan yang pertama, berapakah persentase kelahiran anak lelaki normal dari laki-laki hemofilia ini? Berarti karena ini perbandingannya 1:1 ya, berarti 50%, atau kita tulis persentasenya adalah 1:2 dikali 100%, maka akan dihasilkan 50% anak laki-laki normal. Berarti ini udah kejawab, cek. Selanjutnya kita cari cucunya ya. Cucu dari laki-laki hemofilia tadi apakah sama seperti anak-anaknya? Semuanya aman, masih normal meskipun yang perempuan normal karier, ataukah cucunya ada yang pengidap hemofilia sama seperti kakeknya tadi? Yuk kita cari. Jadi ini anak perempuannya, kita ibaratkan ini P2 ya,
Akan tapi PEP2 tidak kita silangkan F1 dengan sesama F1, tidak, karena ini manusia ya. Perempuan normal karir. Normal karir berarti XH besar, XH kecil. Menikah dengan laki-laki normal berarti XH besar, Y. Oke, sekarang gametnya. Ini XH besar, lanjut XH kecil. Untuk yang laki-laki XH besar dan Y. Oke, berarti kemudian F2-nya karya adalah XH besar, lantas XH besar Y, lantas XH besar XH kecil, dan terakhir adalah XH kecil Y. Oke, genotipnya sudah, sekarang kita cari fenotipnya. XH besar berarti perempuan normal. Normal senormal-normalnya ya, bukan karier. Kemudian XH besar Y berarti anak lelaki normal. Karena H besar. Nih, kemudian XH besar XH kecil, XX perempuan kan. H besar H kecil berarti heterozigot, normal, akan tetapi dia karier. Nah, XH kecil Y, XY adalah laki-laki. Karena nih H kecil berarti dia hemofilia. Berarti apakah ada cucu yang menderita hemofilia dari kakek penderita hemofilia tersebut? Iya, ada. Berapa persentase kemungkinannya gitu ya. Jadi persentase cucu hemofilia adalah, karena ada satu saja yang hemofilia ya, 1 dari 4 macam fenotip, berarti 1/4 kita kalikan 100%, berarti hasilnya adalah 25%. Jadi ada kemungkinan sebesar 20% kakek tersebut nantinya akan memiliki cucu menderita hemofilia, laki-laki juga cucunya sama seperti beliau. Jadi seperti inilah. Ini seperti yang saya sampaikan di video Warna ya. Ketika kita akan menikah gitu, kita bisa mereng-reng seperti ini jika ternyata calon suami atau calon istri kita itu memiliki sejarah hemofilia di dalam keluarganya. Jadi itulah gunanya ilmu pengetahuan ya. Dari sini ketika kita tahu, maka kita nanti akan bisa menentukan tindakan apa yang akan kita lakukan. Seandainya nggak apa-apa, namanya udah kadung cinta, tetap menikah gitu. Terus nanti ada kemungkinan punya cucu hemofilia, maka is okay. Dari semenjak cucu tersebut lahir, treatmentnya akan berbeda dengan anak lelaki yang normal. Jadi misal saat mencukur rambut, saat khitan gitu, ada treatment tertentu yang dilakukan untuk para penderita hemofilia yang menjaga agar tidak terjadi pendarahan gitu. Oke, jadi demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.